Halo sahabatku, sahabat EO Paham dimanapun kalian berada, senang bisa bersama-sama kalian pada sesi kali ini. Di mana di sesi ini kita akan membahas tentang aplikasi turunan fungsi trigonometri, yaitu bagian yang ketiga, yaitu tentang persamaan garis singgung kurva. Bagi sahabat EO Paham yang baru bergabung, jangan lupa silakan subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya, agar kalian selalu mendapatkan update dari setiap video kami yang terbaru. Baik, mari kita mulai. Aplikasi turunan fungsi khususnya fungsi trigonometri, yaitu untuk mencari garis singgung kurva. Coba kita amati. Misalkan ini adalah kurva fx. Selanjutnya di sini ada absis x. Kemudian kita buat garis warna hijau ini sejajar sumbu x, yaitu jarak garis yang merah ini dengan garis ini kita sebut nilainya h. Maka sekarang karena jaraknya ini h, maka absis di sini menjadi x tambah h. Selanjutnya, jika ini kita sebut titik P, maka koordinat titik P adalah menjadi x, fx. Dan koordinat titik Q menjadi x tambah h, fx tambah h. Selanjutnya, misalkan kita tarik garis dari P ke Q. Kemudian kita rubah jaraknya. Itu Q-nya kita geser ke kiri. Misalkan titiknya di sini. Maka sekarang kita dapatkanlah PQ-nya berpindah ke sini. Jarak H semakin pendek. Selanjutnya, kita perpendek. Misalkan Q-nya kita geser ke sini. Sehingga sekarang garis ini berpindah ke sini. Apa yang terjadi jika P dan Q berimpit di sini? Maka garis yang kita tarik adalah menjadi garis yang merah ini. Sehingga menjadi garis singgung untuk kurva fx di titik P. Sehingga yang merah ini disebutlah ini garis singgung. Jika tadi garis pertama melalui P dan Q kita sebut garis G. Kemudian di sini lihat dari sini ke sini sama dengan fx. Karena ini sejajar dengan ini maka ini juga adalah fx. Misalkan kita buat ini K dari titik ini ke sini K. Dan selanjutnya sudut yang dibentuk oleh garis H ini dengan garis G ini adalah A derajat. Sahabatku, sahabat EO Paham, selanjutnya kita akan mencari persamaan garis singgung kurva fx di titik P. Kita misalkan H ini adalah delta x dan K adalah delta y. Selanjutnya kita akan mencari gradien garis G, yaitu garis dari P ke Q. Kita dapatkanlah gradien garis G adalah, misalkan gradien garis G kita tulis mg, maka mg dapat dicari dengan delta y per delta x, atau perubahan terhadap sumbu y dibagi dengan perubahan terhadap sumbu x. Tadi delta y kita sebutkan sama dengan k, dan delta x sama dengan h, maka dapatlah kita tulis delta y per delta x sama dengan k per h. Lihat di sini, jika sudut yang dibentuk oleh garis h dengan garis g ini adalah a derajat, maka k per h dapat kita tulis menjadi tangin a derajat. Sehingga kita tulislah k per h sama dengan tangin a derajat. Selanjutnya, gradien garis G adalah k per h. K dapat kita cari adalah selisih dari panjang ini dikurang panjang ke sini. Berarti dari sini ke sini panjangnya adalah fx tambah h, sedangkan ini adalah fx. Maka kita dapatkanlah mg sama dengan fx tambah h dikurang fx dibagi h. Selanjutnya, jika h mendekati 0, artinya tadi garis ini berpindah ke kiri, Q berimpit dengan P, sehingga hanya mendekati 0. Maka sekarang garis G akan berubah menjadi garis singgung. Sehingga MG sekarang berubah menjadi garis singgung jika H mendekati 0. Sehingga M garis singgung sama dengan limit H menuju 0 untuk Fx tambah H dikurang Fx dibagi dengan H. Ingat, limit H menuju 0 untuk Fx tambah H dikurang Fx dibagi dengan H. Ini adalah definisi turunan pertama fungsi f di titik x. Sehingga dapat kita tulis
Gradien garis singgung sama dengan turunan pertama fungsi f di titik P. Atau dengan kata lain kita simpulkan, gradien garis singgung sama dengan turunan pertama fungsi itu di titik X atau di titik singgungnya. Selanjutnya untuk mencari persamaannya, kita ingat persamaan garis melalui titik jika diketahui gradiennya M, maka persamaannya adalah Y dikurang B sama dengan M dalam kurung X dikurang A. Ini kita manfaatkan untuk mencari persamaan garis singgung ini karena titik singgungnya sudah diketahui di sini dan gradien garis singgungnya adalah F aksen X. Sehingga sekarang dapatlah kita buat persamaan garis singgung kurva Fx di titik P yaitu x0, fx0. Perhatikan ini kita sebut titiknya adalah x0, fx0. Maka titik ini menjadi PA, B, berarti A-nya x0, B-nya fx0. Selanjutnya M-nya adalah MGS atau dengan kata lain adalah F aksen X. Sehingga kita dapatlah Y dikurang B, B-nya fx0 sama dengan MGS yaitu gradiennya dikali X dikurang A. Ini kita ganti MGS-nya dengan turunan pertamanya ini, maka kita dapatkanlah persamaan garis singgung kurva di titik P, koordinatnya x0, fx0 adalah Y dikurang fx0 sama dengan turunan pertama di titik x0 dikali X dikurang x0. Sahabat yang paham, mudah-mudahan sudah bisa memahami rumus persamaan garis singgung di titik P pada suatu kurva. Nah, untuk lebih jelas, mari kita lihat satu contoh berikut. Contoh 1, tentukanlah persamaan garis singgung kurva Y sama dengan akar 3 sin X dikurang cos X di titik yang berabsis di X sama dengan 30 derajat. Mari kita jawab. Langkah pertama sudah diketahui absisnya sama dengan 30 derajat, maka akan kita cari ordinatnya untuk menentukan titik singgungnya. Sekarang X sama dengan 30 derajat, kita masukkan ke fungsinya. Sehingga kita dapatkanlah Y sama dengan akar 3 sin X kurang cos X, ganti X-nya 30 derajat. Lalu kita dapatlah akar 3 sin 30 dikurang cos 30. Kita hitung. Sin 30 sama dengan setengah, sehingga ini akar 3 kali setengah, cos 30 sama dengan setengah akar 3. Kita hitung setengah akar 3 dikurang setengah akar 3, maka hasilnya ini sama dengan 0. Maka kita dapatkanlah titik singgungnya X, Y, yaitu 30 derajat, 0. Atau kalau kita ganti ke dalam bentuk radian, maka kita dapatkanlah 30 derajat itu sama dengan 1/6 pi, maka titik singgungnya menjadi 1/6 pi, 0. Kita lanjutkan. Ingat tadi untuk mencari gradiennya adalah turunan pertama fungsi itu di titik X sama dengan 30 derajat. Maka kita cari turunan pertama dari fungsi ini. Turunan sin sama dengan cos, berarti turunan akar 3 sin X sama dengan akar 3 cos X. Turunan cos sama dengan min sin kali min, sehingga ini menjadi sin X. Selanjutnya, masukkan X sama dengan 30 derajat untuk mencari gradien garis singgungnya. Kita dapatlah gradien garis singgungnya didapat pada turunan pertama, ganti X-nya 30 derajat terhadap turunan pertama, maka kita dapatkanlah akar 3 cos 30 derajat tambah sin 30. Mari kita hitung. Cos 30 sama dengan setengah akar 3 kali akar 3, berarti ini hasilnya adalah 3/2. Ini hasilnya sama dengan setengah, yaitu sin 30. Selanjutnya, ini tadi 3/2, ini setengah, 3/2 tambah setengah sama dengan 4/2, atau sama dengan 2. Sehingga gradien garis singgung kurva itu di titik X sama dengan 30 derajat adalah 2. Selanjutnya kita cari persamaan garis singgungnya. Ingat tadi rumusnya, Y sama dengan Fx0 sama dengan turunan pertama di X0, X dikurang X0. Nah, di sini sudah dapat semua, yaitu Fx0 sudah kita dapatkan di sini sama dengan 0 atau B ya. Sedangkan X0-nya sama dengan 1/6 pi atau 30 derajat. Sedangkan F aksen X0 adalah gradien, nilainya adalah 2.
maka kita tinggal masukkan. Sekarang kita dapatkanlah Y dikurang 0 sama dengan gradiennya 2, X0-nya 1/6 Pi. Kali 2 ke dalam kurung, 2X dikurang 2/6 Pi. 2/6 Pi sama dengan 1/3, sehingga persamaan garis singgung Y sama dengan akar 3 sin X kurang cos X di titik yang absisnya 30 derajat adalah Y sama dengan 2X kurang 1/3 Pi. Semoga contoh satu ini bisa kalian pahami dengan baik. Sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua. Contoh 2, pada interval X lebih kecil dari 180 derajat lebih besar dari 0, tentukanlah persamaan garis singgung kurva Y sama dengan sin 2 dalam kurung X kurang 20 derajat yang tegak lurus terhadap garis 3Y tambah akar 3X tambah 4 sama dengan 0. Mari kita jawab. Langkah pertama kita cari gradien garis 3Y tambah akar 3X tambah 4, yaitu dengan cara pindahkan akar 3X dan 4 ke ruas kanan. Sehingga sekarang kita dapatkanlah 3Y sama dengan min akar 3X dikurang 4, lalu kita bagi 3, maka kita dapatkanlah Y sama dengan min 1/3 akar 3X dikurang 4/3. Maka dalam hal ini, M-nya adalah koefisien X, yaitu min 1/3 akar 3. Ingat syarat tegak lurus, lihat garis ini tegak lurus dengan garis singgung kurva. Maka, misalkan ini garis G, maka gradien garis G dikali gradien garis singgung kurva harus sama dengan min 1, yaitu syarat dua garis saling tegak lurus. Maka dalam hal ini MK dapat kita cari yaitu min 1 per MG, yaitu min 1, MG tadi adalah min 1/3 akar 3, ini kita hitung menjadi 3 per akar 3. Lalu ini kita rasionalkan dikali akar 3 per akar 3, ketemulah gradien garis singgung kurva, yaitu MK sama dengan akar 3. Selanjutnya, kurvanya adalah Y sama dengan sin 2 dalam kurung X kurang 20. Untuk mencari gradien garis singgung kurva, kita dapatkan untuk MK itu sama dengan turunan pertama dari fungsi Y. Sehingga kita dapatkanlah MK sama dengan Y aksen, turunan pertama dari sini adalah 2X turunannya 2, sin turunannya cos, sehingga turunannya ini adalah 2 cos 2 kali dalam kurung X kurang 20. Maka kita lanjutkan. Tadi kita sudah dapatkan gradien garis singgung kurva itu adalah akar 3. Sedangkan gradien garis singgung kurva didapat di turunan pertama yaitu 2 cos 2 dalam kurung X kurang 20. Maka harganya inilah akar 3. Sehingga kita dapatkanlah persamaan baru. 2 kali cos 2 kali X kurang 20 derajat sama dengan akar 3. Lalu kita bagi 2, maka kita dapatkanlah sekarang cos 2 dalam kurung X kurang 20 derajat sama dengan setengah akar 3. Ingat, setengah akar 3 adalah cos 30. Maka kita selesaikanlah ini menurut penyelesaian persamaan trigonometri, yaitu untuk cos X sama dengan cos alpha, maka penyelesaiannya adalah alpha tambah K360, penyelesaian kedua min alpha tambah K360. Sekarang kita cari penyelesaian yang pertama, yaitu 2 kali X kurang 20 sama dengan alpha, yaitu alfanya 30 derajat, ditambah K 360. Ini kita bagi 2 menjadi 15, min 20 pindahkan ke kanan, menjadi 15 tambah 20, sehingga menjadi 35. Maka bentuk sederhana dari sini adalah X sama dengan 35 tambah K 180. Ambil K-nya 0, maka kita dapatkanlah X-nya 35. Kalau kita ambil K-nya 1, dia menjadi 315. Tidak memenuhi pada interval ini. Selanjutnya kita cari X yang kedua, yaitu 2 kali X kurang 20 derajat sama dengan min alpha. Min alpha berarti min 30 derajat tambah K 360. Bagi 2 menjadi min 15 ditambah 20 berarti menjadi 5. Sehingga ini kita sederhanakan menjadi X sama dengan 5 derajat tambah K 180 derajat. Untuk K-nya 0, maka X-nya kita dapatkan 5 derajat. Selanjutnya kita cari titik singgungnya. Karena untuk mencari persamaan garis singgung harus ada titik singgung.
Selanjutnya, untuk titik singgungnya didapat di X sama dengan 5 derajat dan X sama dengan 35 derajat. Kita cari untuk X sama dengan 5 derajat. Ini kita masukkan ke fungsinya, yaitu fungsi asalnya Y sama dengan sin 2 dalam kurung X kurang 20 derajat, ganti X-nya 5 derajat, kita dapatkanlah Y sama dengan sin 2 kali 5 kurang 20, berarti min 15, kali 2 min 30. Sin min 30 sama dengan min sin 30 sama dengan min setengah. Sehingga titik singgung yang pertama yang kita dapat adalah X, Y, yaitu 5 derajat, min setengah. Sehingga kita dapatkan titik singgungnya 5 derajat, min setengah dengan gradiennya, gradien garis singgungnya tadi adalah MK, yaitu akar 3. Lalu kita masukkan ke rumus persamaan garis singgung, yaitu tadi Y dikurang Fx0 sama dengan MK X dikurang X0. Kita ganti X0-nya sama dengan 5 derajat, dan Fx0-nya sama dengan min setengah. Sehingga Y dikurang setengah sama dengan MK-nya akar 3, X dikurang 5 derajat. Min-min jadi plus, sehingga persamaan garis singgung yang pertama kita dapatkanlah Y tambah setengah sama dengan akar 3 dikali X dikurang 5 derajat. Selanjutnya kita cari titik singgungnya di X sama dengan 35 derajat. Untuk X sama dengan 35 derajat, kita masukkan ke fungsi asalnya ini, sehingga kita dapatkanlah Y sama dengan sin 2 X kurang 20 derajat, ganti X-nya 35. 35 kurang 20 sama dengan 15, kali 2 sama dengan 30. Sehingga ini menjadi Y sama dengan sin 30 derajat, atau sama dengan setengah. Maka sekarang kita peroleh titik singgungnya adalah 35 derajat, setengah, dengan gradien garis singgungnya adalah akar 3. Selanjutnya, persamaan garis singgungnya kita masukkan ke Y dikurang Fx0 sama dengan MK atau gradien garis singgung dikali X dikurang X0. Perhatikan di sini X0-nya sama dengan 35 derajat, Fx0-nya sama dengan setengah. Maka kita dapatkanlah Y dikurang setengah sama dengan akar 3 dikali X dikurang 35 derajat. Sehingga persamaan garis singgung yang kedua di titik absis X sama dengan 35 derajat adalah Y dikurang setengah sama dengan akar 3 dikali X dikurang 35 derajat. Baiklah, sahabat EO Paham, semoga apa yang saya jelaskan ini bermanfaat dan dapat membantu kamu untuk menyelesaikan tugas-tugas di rumah. Tetap semangat belajar, semangat ayo paham.